Perjalanan kami diawali dengan ketinggalan kereta. Padahal terlambat 5 menit saja. Tapi katanya, kalau nungguin yang terlambat, artinya tidak menghargai yang sudah tepat waktu. Kami meneruskan perjalanan dengan bis. Ke Surabaya dulu, lalu ke Malang. Kemudian dengan angkot menuju Pasar Tumpang. Sampai Tumpang, kami singgah di Tumpang Camp Adventure, atau orang-orang menyebutnya TCA. Salah satu basecamp pendaki dari sekian banyak basecamp yang ada di Tumpang. Di Tumpang Camp kita bisa beristirahat, mandi, charge ponsel, atau mencari teman untuk menyewa jeep ke Ranupani. Tumpang Camp tidak memungut biaya. Pengunjung bisa memberikan donasi seikhlasnya. Jam 12, jeep kami siap. Kami ke Ranupani bersama rombongan pendaki dari Bandung dan Lombok. Sepanjang perjalanan ke Ranupani, kita disuguhi pemandangan perkebunan, hutan, Gunung Bromo, dan yang paling membuat semangat adalah Gunung Semeru dengan asap dari kawah Jonggring Salokonya. Kami sampai di Ranupani setelah perjalanan sekitar 1,5 jam. Simaksi kami masih besok. Artinya ada kesempatan 1 malam untuk istirahat. Setelah malam sebelumnya kami kurang tidur. Halo pemirsa yang budiman dan budigoman, hari pertama sampai basecamp Ranupani kita nggak langsung naik, kita berkemah dulu di Ranu Regulo soalnya capek. Pagi itu di sekitar Ranupani dingin. Kata petugasnya sih sampai 0 derajat Celcius. Jadi maafkan tangan saya yang gemetaran. Selain kami, banyak juga yang berkemah di Ranu Regulo. Dari beberapa yang berbincang dengan saya, mereka datang ke sini hanya untuk berkemah saja. Jam 9 pagi, kami sudah siap di kantor pelayanan TNBTS Resort Ranupani untuk mendapatkan surat izin dan briefing sebelum mendaki. Dua orang. Meskipun demikian, kita harus hati-hati, kita harus waspada, jaga konsentrasi, jaga kekompakan tim, jangan sampai kita lengah. Ingat, kita berjalan beriringan dengan ancaman, karena kiri kita adalah jurang. Halo. Jam 12 kita mulai perjalanan dari rencana jam 9. Lama karena masalah administrasi. Rencana langsung ke Kalimati, tapi nggak tahu nanti sampai mana. Bismillah. Sebenarnya, saya belum begitu ingin mengunjungi Gunung Semeru. Tapi karena saat itu sedang butuh sekali refreshing,
Saya mengiyakan ketika teman saya Irfan mengajak saya. Salah satu ketentuan dalam SOP pendakian Gunung Semeru disebutkan, izin pendakian diberikan kepada kelompok dengan jumlah minimal 3 orang, sedangkan kami cuma berdua. Tapi syukurlah, kami mendapatkan surat isinya. Saya memang belum pernah ke sini sebelumnya, tapi banyak sekali tempat-tempat yang tidak asing buat saya. Mungkin karena banyak postingan tentang Gunung Semeru yang di-share di media sosial yang saya lihat. Hari itu, jalur pendakian cukup ramai, sama seperti perkiraan saya. Mungkin karena jalur ini punya 2 pilihan destinasi, Ranukumbolo dan puncak Gunung Semeru. Melihat Ranukumbolo dari kejauhan membuat saya terharu. Setelah sekian lama, hanya bisa melihatnya dari gambar saja. Jam 4 sore kami sampai di Ranukumbolo. Setelah berjalan sekitar 4 jam dengan pemandangan indah dan trek yang masih bersahabat, cukup sebagai pemanasan menuju Mahameru esok hari. Kami meneruskan perjalanan setelah istirahat sekitar 30 menit. Ini tanjakan cinta dan kita nggak boleh nengok belakang, tapi saya mau nengok belakang. Sampai jumpa besok Ranukumbolo. Saya mau ke Kalimati dulu. Capek, Mas? Kita kemalaman di jalan, jadi pakai jaket, headlamp sama ini biar nggak kedinginan. Alhamdulillah jam 7:30 kita sampai. Jam 1:30 pagi kita sudah siap mau ke puncak. Di luar dingin banget, kemungkinan 0 derajat Celcius atau di bawahnya, soalnya ada beberapa bagian tenda kita yang jadi es. Nempel pemirsa karena beku. Belum memulai summit pada hari ini, karena kita bergerak lebih dahulu. Trek summit Gunung Semeru ini panjang dan miring. Buat yang muslim, jika tidak yakin sampai puncak sebelum fajar, sebaiknya menjalankan sholat subuh di perjalanan, sambil duduk dengan penjagaan teman di atas untuk mengantisipasi batu jatuh.
summit dibuat zigzag dengan pemisahan antara jalur naik dan turun. Sangat membantu keamanan pendaki, juga menghemat waktu dan tenaga. Sensasi summit Gunung Semeru lainnya adalah pasir kerikilnya yang menarik kaki kita mundur. Melelahkan memang, tapi Raline Shah saja bisa. Masa saya enggak? Saya sampai di puncak Gunung Semeru jam 8 pagi. Setelah beberapa kali drama kehabisan tenaga. Bersyukur saya membawa snack dan cukup air untuk mengembalikan stamina. Jam 9 pagi kami turun, menghindari perubahan arah angin yang bisa membawa asap kawah ke arah puncak Gunung Semeru. Berbeda dengan trek summit yang membutuhkan waktu lama dan menguras tenaga, perjalanan turun jauh lebih cepat karena pasir kerikil dan gravitasi yang menarik kaki kita turun. Tapi harus hati-hati, jangan sampai masuk ke area blank 75 yang bisa membahayakan nyawa. Setelah cukup istirahat, kami meninggalkan Kalimati. Rasanya ada yang kurang kalau berkunjung ke Gunung Semeru tanpa berkemah di Ranukumbolo. Tidak banyak yang kami lakukan di Ranukumbolo. Hanya ngopi dan berbincang dengan pendaki lain sambil menikmati pemandangan. Saatnya pulang. Sesaat lagi, kereta api Mata Remaja akan tiba di stasiun Semarang Tawang.